seharusnya janganlah. Seharusnya ya mengibarkan bendera merah putih. Nah, tetapi kita balik lagi ya membahas terkait bendera One Piece ini. Ternyata Gibran kenakan pin One Piece sebelum debat. Nah, di sini ada logo One Piece. Ya sama seperti yang saat ini kita lihat dari bendera-bendera, bahkan pada saat lalu juga rame ya. Dan kalau kita lihat bendera One Piece, makna logo dan artinya dalam dunia bajak laut fiksi. Ya, memang cerita fiksi dan banyak digemari ya One Piece ini. Nah, kalau kita lihat dari sini, topi jerami, warisan mimpi tulang, bersilang lambang bajak laut, senyuman semangat, bebas Lutfi yang tak pernah padam, dan lain sebagainya lah kalau kita lihat dari. Tetapi kalau kita lihat dari makna One Piece sendiri, menurut saya sangat-sangat bagus sih, sangat bagus maknanya. Tapi kalau kita lihat ternyata ketika masyarakat mengibarkan bendera One Piece, ternyata itu juga kemungkinan bisa jadi diduga lah itu adalah pendukung Gibran. Karena Gibran di sini menggunakan pin One Piece. Kadang-kadang saya juga heran sih, kenapa tiba-tiba ada bendera One Piece? Sangat tidak relevan sekali ketika 17 Agustus ada bendera One Piece. Non katanya simbol perlawanan dan lain sebagainya. Tetapi apakah iya? Ya memang One Piece itu adalah bajak laut lah. Menurut saya juga tidak ada relevansinya. Nah, dari saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Ya nggak tahu kok tanya saya, yang logis-logis aja lah. Cah koplar, jelas mempersatu bangsa. Haha, bagaimana nih Gerindra, emang berani gajah kecil lawan banteng plus Garuda? Berarti kalau dia lakonnya. Nah, lo netizen Indonesia kalau sudah beraksi itu sudah seperti detektif profesional. Ya memang sangat mengejutkan sekali ya, di mana ada bendera One Piece dikala Indonesia akan merayakan HUT ke-80. Tiba-tiba ditemukan Gibran ternyata pada saat debat Cawapres menggunakan pin One Piece. Tidak hanya itu saja, dari Bang Dasko bahkan hal tersebut bisa memecah belah. Dan bahkan dari Budi Gunawan, bahkan juga itu hal yang bisa dikatakan makar dan sebagainya. Ini kan sangat berbahaya sekali ya, sangat berbahaya sekali. Nah, kalau kita lihat dari sini, rame soal bendera One Piece jelang HUT RI, Dasko merah putih satu-satunya yang dikibarkan. Ya, sangat masuk akal sekali. Nah, bahkan juga ancaman makar di balik topi jerami, DPR samakan bendera One Piece dengan simbol separatis. Ya, ini juga cukup masuk akal sekali. Nah, dari berita Republika, fenomena bendera One Piece dan Gibran yang pernah kenakan pin Mugiwara saat debat Pilpres. Nah, ini sangat menarik ya. Perayaan HUT ke-80 pada tahun ini diwarnai fenomena viral pengibaran bendera Jolly Roger, bendera hitam bergambar tengkorak dengan topi jerami yang ada di dalam cerita One Piece. Jadi memang sangat bau sekali ya. Ternyata Wakil Presiden Gibran pernah memasang pin setidaknya bergambar logo One Piece. Ya, tapi memang ini apakah kebetulan atau seperti apa? Yang jelas yang sangat mengejutkan sekali di tengah maraknya bendera One Piece menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia dan juga diberikannya abolisi dan juga amnesti, tiba-tiba banyak sekali bendera One Piece yang beredar lah, seperti yang kita lihat di media sosial. Apakah itu protes terhadap amnesti kepada Hasto Kristianto, abolisi kepada Tom Lembong dan lain sebagainya, kita juga tidak tahu. Yang jelas dari sini malah yang cukup mengejutkan, Gibran pernah memakai pin One Piece. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi. Ya, teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Isi cuplikan video yang barusan kita tonton ini yang cukup menarik ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, di sini ada yang mengatakan, yaitu ayolah buka mata, buka hati, bersihkan negeri dari penjahat dan pengkhianat yang bermuka manis dan mengumbar iming-iming. Nah, lanjut lagi teman-teman. Singkirkan para penjilat, pengkhianat dan koruptor. Kok ingin NKRI menjadi bangsa yang malu, yang maju, makmur dan adil. Sudah jelas memfitnah dan menjelekkan keluarga Prabowo, kok baru sadar? Musuh yang paling berbahaya ialah musuh dalam selimut. Kali ini elu mau ngeles, apalagi Fufu Fafa. Dengan bangganya memperlihatkan pinnya, harus diusut anak ini. Nah, lanjut lagi teman-teman. Di jalanan yang kibarkan bendera itu adalah masyarakat, pelatih dia.
Dengan kita mengibarkan bendera merah putih pada perayaan kemerdekaan berarti kita sudah menghargai pengorbanan para pejuang. Kalau tidak ada Gibran Prabowo, juga tidak ada kita milih Gibran, bukan Prabowo. Nah, lanjut lagi. Saya juga heran orang-orang itu berani kibarin bendera yang tak layak. Ternyata bocah gokil awal mulanya backingannya ini parah terorganisir. Yang kita takuti adalah para rampok uang rakyat, bukan Gibran. Wakil Presiden bocil berulah lagi. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, monggo dikoreksi wakil presiden kita sudah pantaskah? Untuk bangsa dan negara setanah air se-Indonesia inilah yang saatnya kita bersuara agar Gibran secepatnya dimakzulkan. Yang setuju mana jempolnya? Kita sekarang ini percuma kita teriak bicara karena sekarang ini sudah bukan negara hukum, tapi negara kekuasaan sudah dipakai. 11-12 dengan bapaknya karena buah jatuh tidak akan jauh dari tangkalnya. Bahas korupsi dulu biar aman, negara makmur, rakyat bahas lainnya, korupsi dulu tuntaskan. Hati-hati Pak Presiden yang kami cintai dan banggakan, ada musuh dalam selimut. Bendera One Piece bajak laut bertanda rakyat tidak percaya dengan rezim pemerintahan. Sekarang yang membuat aturan menyengsarakan, merampok rakyat, layak diturunkan atau diganti. Ini negara koruptor tidak heran. Tuh lihat baju wapresnya, jangan nyalahin rakyat terus. Pak Prabowo saja yang tidak sadar ternyata calon wakil presiden sekarang jadi wakil malah pakai pin One Piece. Ini yang dimintai klarifikasinya, jangan hanya rakyat kecil saja. Nah, lanjut lagi teman-teman. Kebobrokan pemikiran sudah merajalela seperti yang mau dihapus dari alam ini karena orang sudah berebut dunianya yang tidak dibenarkan sebagai umat yang beradab, yang penuh caci maki, selagi menggulingkan cari benar, sadar yang tidak dibenarkan. Sama aja dengan melecehkan bendera merah putih. Kalau dibiarkan berekspresi, boleh, mengapa disandingkan dengan bendera merah putih? Sama mencederai bendera merah putih dan melecehkan. Negara Indonesia dan rakyat Indonesia saat butuh pemimpin yang mampu memberikan mensejahterakan rakyat dan membawa kedamaian, maka saat ganti wakil presiden. Itulah akibatnya kalau orang tidak suka baca buku ilmiah, buku yang bisa menambah ilmu, pengetahuan, wawasan kenegaraan, sosial, nasional dan internasional, dan lain-lain. Sayangnya, sukanya atau kebiasaannya baca komik kasihan, tidak bisa mengikuti ombeking swasono, segala hal diajak bicara ilmiah, kenegaraan, program dan lain-lain, tidak nyambung. Padahal untuk negara sebesar Indonesia bagaimana ini? Lanjut lagi. Kalau tidak segera dimakzulkan akan bikin gaduh dengan mengenakan bendera One Piece Wufufafa. Jangan-jangan Gibran lah sosok komandan bajak laut. Masuk akal membajak hak segenerasi muda Indonesia yang cerdas dan brilian. Nah, lanjut lagi. Tokoh One Piece sebenarnya Gibran, skenario Jokowi. Ayo Pak Prabowo segera copot Gibran. Dia juga manusia pengkhianat bangsa. Rakyat kecewa karena koruptor dibebaskan. Genderang politik dimainkan dari dalam. Siapa Jokowi kok masih diragukan? Lanjut lagi. Satu kasus belum tuntas.
manjul kasus-kasus yang lain semakin menarik Indonesia ini. Seharusnya yang dibahas tangkap yang korupsi yang merugikan rakyat Indonesia. Semoga Bapak Prabowo menyadari dan waspada, setidaknya keluarga atau rekan dekatnya mengingatkan. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video kita ini, silakan. Atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan.